Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3821. Mata Claire berbinar mendengar apa yang dikatakan Kathleen. Dia tiba-tiba berpikir, Charlie biasanya tidak memiliki hal penting di Aurus Hill. Hanya membantu beberapa kenalan melihat Feng Shui. Seharusnya tidak terlalu penting. Jika dia bersedia pergi ke Amerika Serikat menemaniku, dia pasti punya banyak waktu. Kalau begitu, aku tidak perlu khawatir berpisah dengannya terlalu lama. Segera, Claire memikirkan orang tuanya. Dia berpikir dalam hati, ayah kebetulan akan pergi ke Korea Selatan untuk kegiatan pertukaran budaya. Dan kaki ibu hampir baik-baik saja. Saya seharusnya tidak memiliki masalah di rumah. Dengan kepribadian ibuku, dia bisa tinggal sendirian di rumah. Dengan rumah yang besar, dia seharusnya lebih bahagia. Memikirkan hal ini, Claire merasa bahwa meminta suaminya pergi ke Amerika Serikat bersamanya jelas merupakan solusi terbaik untuk masalah ini. Jadi, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan bertanya kepada Kelly West, "Kelly, bolehkah saya bertanya, apakah ada persyaratan untuk akomodasi di sekolah desain Rhode Island? Kalau tidak diharuskan tinggal di sekolah, bisakah saya mencari tempat tinggal dengan suami saya di luar sekolah?" Kelly West tertawa dan berkata, "Dalam keadaan normal, sekolah menyediakan asrama. Dan itu apartemen untuk satu orang dengan kondisi yang sangat baik. Namun, jika Anda tinggal dengan dua orang, itu akan terlalu kecil. Jika Anda ingin tinggal di luar sekolah, sekolah tidak akan ikut campur." Kathleen di samping buru-buru berkata, "Saudari Claire, jika Tuan Wade bersedia pergi dengan Anda, akan lebih mudah bagi Anda untuk tinggal di hotel di luar kampus. Sekolah desain Rhode Island sangat dekat dengan New York. Kebetulan saya akan kembali di akhir bulan. Tinggallah di New York sebentar. Saya bisa mengunjungi Anda hanya dalam waktu 3 jam dengan mobil." Claire sudah sangat bersemangat. Mau tidak mau dia berkata, "Kalau begitu aku akan membicarakannya dengan suamiku nanti malam." "Aku tidak tahu apakah dia akan setuju," Kathleen berkata sambil tersenyum. "Tuan Wade sangat mencintaimu. Dia pasti akan setuju." Claire tersipu dan mengangguk malu-malu. Masalah kelas Master Rhode Island School of Design membuat Claire merasa sedikit gila sepanjang sore itu. Dia tidak sabar untuk menelepon Charlie beberapa kali dan menanyakan pendapat Charlie langsung di telepon. Tetapi ketika dia memikirkan tentang pentingnya masalah ini, dia merasa dia harus memberitahu Charlie secara langsung. Jadi, dia tetap bersabar dengan hatinya yang bersemangat sampai dia pulang kerja di malam hari dan kembali ke rumah. Ketika Claire tiba di rumah, Charlie sedang minum teh dengan ayah mertuanya Jacob di ruang tamu. Dia pertama kali menyapa Charlie dan Jacob, dan kemudian secara naluriah berpikir bahwa Elaine pasti sedang memasak di dapur. Dia datang ke dapur untuk melihatnya, tapi yang tidak dia duga adalah tidak ada bayangan Elaine di dapur. Bab 3822. Ini membuatnya sangat terkejut dan bertanya, "Ayah, Charlie, di mana ibuku?" Jacob mendengus 2 kali dan berkata dengan santai, "Ibumu pergi untuk membuat wajah dengan Hannah." "Ah," Claire berkata dengan tercengang. "Kapan ibuku bermain dengan Hannah?" Jacob berkata sambil mencibir, "Bukankah terakhir kali Wendy membawa Hannah kembali? Saat itu ibumu bertengkar dengan nenekmu di depan pintu rumah nenekmu." Sejak saat itu, kedua ipar yang selalu bertengkar 20 atau 30 tahun itu telah menyelesaikan konflik bertahun-tahun. Mereka berdua pertama kali mengobrol di WeChat selama beberapa hari. Tampaknya ibumu memberi nasihat kepada Hannah dan mengajarinya bagaimana menghadapi nenekmu. Setelah bolak-balik seperti ini, keduanya menjadi teman baik. Berbicara tentang ini, Jacob mendecakkan bibirnya dan berkata, "Cak, mereka berdua telah menjadi teman baik. Apa menurutmu kamu bisa menahannya?" Claire menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun kedengarannya agak aneh, itu bagus. Ibu biasanya tidak punya teman, dan kakinya terluka satu demi satu. Dalam 6 bulan terakhir ini, dia hampir tidak bisa aktif bergerak.
Dia sudah bisa keluar. Kalau dia bergaul dengan Hana, itu melegakan. Jacob berkata dengan emosi. Oh, itulah yang saya katakan. Tetapi saya selalu merasa setelah mereka berdua menjadi teman baik, nenekmu akan menderita. Nenekmu sudah tua dan tidak memiliki uang dan kekuatan. Bagaimana dia bisa berurusan dengan mereka berdua sekarang? Claire merentangkan tangannya dan menghela napas. Ini bukan sesuatu yang bisa kita khawatirkan. Nenek terlalu banyak bicara dan melakukan banyak hal. Jika dia mengalami kesulitan, kita tidak bisa membantunya. Jacob mengangguk dan berkata dengan santai, ini benar. Setelah selesai berbicara, dia mengambil inisiatif untuk mengambil teko, mengisi ulang cangkir teh Charlie, dan berkata dengan sopan, menantu yang baik, tolong ceritakan sedikit tentang ramalan Feng Shui dan gosip I Ching. Jenisnya adalah terbaik. Tidak perlu pelajari yang terlalu lama, cukup yang bisa langsung digunakan. Claire bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, mengapa kamu mulai belajar Feng Shui? Jacob berkata sambil tersenyum. Hei, aku akan mengikuti pertukaran budaya ke Korea Selatan. Sebagian besar budaya tradisional Korea Selatan dipelajari dari negara kita. Bukankah bendera nasional mereka dimodifikasi dari peta gosip I Ching kita? Jadi saya mewakili lingkaran budaya Aorus Hill. Kami tidak boleh memalukan saat berada di Korea Selatan. Saya ingin belajar beberapa ilmu dari Charlie. Saat tiba dan bertemu dengan perwakilan Korea Selatan, saya akan menunjuk langsung ke tempat mereka dan mereka mengobrol dan mengoceh, dan membuat mereka tercengang beberapa saat. Sehingga ketika mereka melihat saya, mereka harus berkata, Tuan Wilson luar biasa. Claire tidak menyangka ayahnya menyeret Charlie untuk bergosip tentang kitab perubahan untuk pergi ke Korea untuk pamer. Jadi, dia berkata tanpa daya, Ayah, pembelajaran tradisional semacam ini membutuhkan waktu lama. Kalau kamu mepet begini, kamu mungkin tidak hanya menunjukkan wajah saja, tetapi bahkan akan menunjukkan rasa malu. Jacob buru-buru berkata, itulah mengapa saya ingin mengobrol dengan Charlie. Saya bukan seorang profesional, tapi Charlie adalah seorang profesional. Charlie memberi saya jawaban standar, dan saya hanya akan membacanya, kan? Charlie berkata dengan malu-malu, Ayah, kalau kamu menginginkan jawaban standar, setidaknya kamu harus memberiku soal ujian. Aku bahkan tidak tahu soal sampai sekarang. Kalau kamu memintaku memberikan jawabannya, bagaimana aku bisa memberikannya? Aku butuh soal ujian, kata Jacob sambil mengeluarkan ponselnya, dan membuka materi pengenalan format PDF dari ponselnya. Setelah itu, dia menyerahkan ponselnya kepada Charlie, dan berkata dengan serius, menantu yang baik, lihatlah, ini adalah pengenalan yang relevan dari stadion utama mereka untuk pertukaran budaya. Ada gambar yang sangat detail di situ. Lihat apakah kamu bisa melihat beberapa kesalahan dari Feng Shui. Setelah berbicara, dia mengeluarkan kertas A4 lain yang telah dilipat 2-3 kali dari sakunya. Setelah membukanya, ada foto seorang pria berusia 50-an yang kalah dan pengantar singkat tentangnya. Jacob menyerahkan kertas A4 ini kepada Charlie, dan berkata, menantu yang baik, orang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pertukaran budaya ini. Tunjukkan wajahnya, dan gunakan tanggal lahirnya untuk menghitung. Coba lihat. Apakah ada bencana berdarah atau sesuatu? Jika ada, bagaimana menyelesaikannya? Dan kemudian lihat bagaimana saya bisa menunjukkan tangan saya di depannya. Bab 3823. Setelah mendengar kata-kata Jacob, Charlie tidak bisa tertawa atau menangis. Dia hanya bisa dengan sabar menjelaskan kepada Jacob, Ayah, sangat sulit menghitung wajah dari foto. Karena wajah bukan hanya fitur dan penampilan, tetapi gambaran wajah 3 dimensi dari seluruh orang. Hanya dengan melihat wajah asli kita bisa melihat apa yang ada di baliknya. Jacob bertanya dengan bingung. Yang disebut fisiognomi, bukankah hanya dengan melihat penampilan orang lain untuk mengetahui nasib umum orang ini? Lihat betapa jelasnya foto ini. Ini foto ide resminya. Charlie bertanya tanpa daya. Ayah, jangan bicara tentang hal lain. Kamu pernah mendengar orang mengatakan bahwa segel seseorang berwarna hitam, pasti ada bencana berdarah. Tetapi lihat foto pria ini, senter mengenai dia.
Wajahnya lebih putih daripada orang Kaukasia. Bahkan jika Yintang berwarna hitam, itu tidak dapat dilihat sama sekali. Hanya mengandalkan foto untuk menilai tidak dapat diandalkan. Jacob berkata dengan kesal. Saya mendengar bahwa orang ini sangat kuat. Saya ingin menunjukkan tangan saya di depan orang ini. Melihatnya seperti ini tidak ada gunanya. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata, menantu yang baik, cepat lihat apakah ada masalah dengan tempat mereka. Kalau kamu tidak dapat membaca wajahnya, setidaknya bisa memeriksa feng shui tempat ini, kan? Charlie tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, oke, tunggu. Aku pelajari. Claire bertanya saat ini, ayah, apakah ibu mengatakan kapan akan kembali? Kita makan apa malam ini? Jacob berkata, ibumu tidak mengatakan kapan akan kembali. Bagaimana kalau kita bertiga memesan takeaway malam ini? Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Elaine benar-benar jalang yang bau. Tidak apa-apa pergi keluar untuk bermain, tapi dia bahkan tidak kembali untuk memasak. Keterlaluan. Begitu kata-kata itu jatuh, pintu didorong terbuka, dan suara marah Elaine terdengar. Jacob, siapa yang kamu sebut jalang bau? Ketika Jacob melihat Elaine datang, dengan Hannah di belakangnya mendukungnya, dia berkata dengan marah, kamu masih tahu bagaimana kembali. Kami bertiga menunggumu. Kami lapar. Elaine memarahinya. Jacob, kamu bahkan tidak repot-repot melahirkan belatung. Saya tidak memiliki kaki dan kaki yang baik. Saya sudah memasak di rumah berhari-hari. Hari ini, saya keluar sebentar. Kamu tidak bisa menggunakan tanganmu. Jacob hendak berbicara, dan Hannah di belakangnya sangat setuju. Ya, Jacob. Bukan iparku yang membicarakanmu. Tidak mudah bagi Elaine. Kalau tidak melakukan apa-apa, setidaknya kamu jaga dia baik-baik. Dia menunggumu merentangkan pakaianmu dan membuka mulut saat makan. Jacob berkata dengan marah. Saya meminta dia memasak makanan. Dan itu bukan hanya untuk saya, tetapi terutama untuk putri dan menantu saya. Kamu tidak tahu. Dia memasak di rumah. Dan menantu saya memasak untuknya setiap bulan. Hannah mendengus dingin dan berkata, karena Charlie memberikan uangnya, Charlie lah yang mengambil kesalahan. Lagi pula, kamu hanya seorang pemalas. Mengapa kamu berani menuduh Elaine di sini dengan wajah tenang? Elaine tiba-tiba merasa bahwa dia telah bertemu dengan seorang sahabat karib, dan berkata, oh, kakak ipar, kamu dapat mengatakan sesuatu yang adil kepada saya hari ini. Jacob ini sulit untuk dilayani. Dan Christopher itu tidak lebih baik. Sungguh sarang ular dan tikus. Hannah menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan penuh semangat, Elaine, kamu benar sekali. Menurutmu nasib macam apa kita ini? Memiliki sepasang suami seperti mereka. Benar-benar nasib buruk selama 8 kehidupan. Jacob tersipu, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk membantah. Lagi pula, apa yang dikatakan Hannah benar. Charlie yang memberikan uang, dan bukan gilirannya untuk menyalahkan. Gelombang ini benar-benar salah. Selain itu, dia, Jacob, telah berusaha sepanjang hidupnya. Dia tahu bagaimana menilai situasinya. Ketika dia tidak bisa melakukannya, dia akan berpura-pura menjadi seorang cucu. Ini adalah rutinitasnya yang biasa. Sekarang dia juga tahu bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk mengumpat pada dua tikus ini. Dia tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi, dia dengan kesal berkata, menantu saya memang memberikan uang. Tentu saja tidak apa-apa jika kamu, Elaine, tidak memasak untuk saya. Tetapi kamu tidak memasak untuk menantumu. Bukankah itu sedikit keterlaluan? Elaine mengerutkan bibirnya. Jika seorang menantu yang baik berpikir aku keterlaluan, dia pasti akan memberitahuku secara langsung. Kamu tidak perlu bergosip di sini. Kaisar tidak terburu-buru dan para kasim sedang terburu-buru. Jacob berkata dengan marah. Elaine, metafora omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Charlie menantuku. Kalau ini di zaman kuno, aku akan menjadi kepala kerajaan. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Kaisar tidak terburu-buru dan Kasim sedang terburu-buru? Bagaimana saya bisa menggambarkannya dengan kata-kata? Bab 3824. Elaine memandang Hannah, tersenyum kejam.
dan berkata, "Kakak ipar, lihat." Dia langsung emosi setelah aku mengucapkan beberapa patah kata. Hana mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Sifat semua pria keluarga Wilson sama seperti itu. Lambat bergerak, pemarah, dan tidak kompeten." Elaine bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak ipar, kamu benar sekali. Setiap kata-katamu sangat berharga. Setiap kata memasuki hatiku." Jacob merasa panas. Dia berdiri dan berkata kepada Claire, "Claire, kamu bisa memesan takeaway. Kamu tidak perlu memesannya untukku." Claire bertanya, "Ayah, mengapa kamu pergi?" Jacob berkata dengan marah, "Aku sudah kenyang. Aku akan kembali ke kamarku dan berbaring untuk mencerna makananku." Claire tidak punya pilihan selain mengatakan kepada Elaine, "Bu, tolong berhenti berbicara." Hana melihat bahwa Claire tidak tahan lagi. Jadi dia segera berkata kepada Elaine dengan bijaksana, "Ya, Elaine, apa yang dikatakan Claire benar. Selama kata-kata itu ada, tidak perlu terus berbicara. Kamu harus memaafkan orang lain." Elaine juga tahu bagaimana menggunakan lereng untuk turun dari keledai, dan berkata dengan lantang, "Kakak ipar, aku pasti melakukan ini untuk menyelamatkan muka." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, Jacob, Pak Tua, jangan terus merajuk. Tidak bisakah aku berhenti membicarakanmu?" Jacob membeku di tempat, tidak pergi atau tinggal. Dia hanya merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Hana berkata saat ini, "Elaine, jika ada hal lain, aku pergi dulu. Ayo buat janji lain waktu." Elaine berkata, "Jangan ubah hari. Ayo lakukan besok. Datang temuiku aku besok. Aku akan membawamu ke villa kami di pemandian air panas Chem Elises. Kita pergi ke sana untuk spa dan makan. Kita pulang makan malam di rumah." Ketika Hana mendengar ini, dia langsung berkata dengan bersemangat, "Ya Tuhan, kamu Elaine sangat beruntung. Aku bahkan tidak tahu kamu memiliki villa di pemandian air panas Chem Elises." Kata orang-orang, uang tidak dapat membelinya di sana. Elaine berkata sambil tersenyum, "Siapa yang menyuruh putriku mencarikan aku menantu yang baik?" Hana memandang Charlie dan berkata dengan rendah hati, "Charlie, sepertinya kamu yang paling cakap." Charlie menjawab dengan santai, "Itu tidak mungkin. Hana telah mendengar dari putrinya Wendy bahwa dia bisa menjadi seperti sekarang ini berkat bantuan Charlie. Sekarang dia takut mengatakan hal yang salah di depan Charlie. Jadi dia berkata kepada Elaine, 'Elaine, kalau kamu jadi pergi besok, hubungi saya di WeChat.'" Oke. Kalau begitu aku akan menunggu kabar darimu." Setelah Hana selesai berbicara, dia pergi dengan gembira. Elaine memasuki ruang tamu, meregangkan pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, "Pantas saja Nyonya Wilson selalu menyukai Hana. Ternyata Hana benar-benar punya cara untuk menyanjungnya. Dia bisa menembak Anda dalam beberapa kata. Sangat nyaman. Dan saya tidak berpikir dia munafik." Claire menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengingat bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Jadi dia menaikkan volumenya sedikit, dan berkata dengan wajah serius, "Charlie, Ayah, Bu, ada sesuatu yang penting yang harus aku sampaikan. Aku ingin membahas itu dengan kalian." Bab 3825. Melihat nada suara Claire sangat serius, Charlie berkata, "Sayang, katakan saja apa yang kamu inginkan." Claire memandangi 3 anggota keluarga terdekatnya dan berkata, "Saya memiliki kesempatan untuk pergi ke Amerika Serikat untuk bergabung dalam kelas Master Rhode Island School of Design. Tetapi akan memakan waktu lebih dari sebulan." "Kelas Master apa?" Elaine bertanya dengan ekspresi terkejut. "Untuk apa ini?" Seperti yang ingin dijelaskan oleh Claire, Charlie berkata kepada Elaine, "Bu, kelas Master Sekolah Desain Rhode Island adalah sekolah desain Rhode Island yang paling diinginkan Claire. Ini sekolah desain terbaik di dunia." Claire tidak menyangka suaminya Charlie dapat mengingat mimpinya dengan sangat jelas, dan dia tidak dapat menahan perasaannya. Pada saat ini, Charlie bertanya lagi, "Claire, saya ingat kamu pernah bilang, batas pendaftaran kelas master ini sangat tinggi. Bagaimana kamu mengaturnya?" Claire buru-buru berkata, "Kelly West membantu saya menanganinya.
Dia penanggung jawab utama kelas master tahun ini. Dia memiliki kuota yang disetujui secara khusus di tangannya. Dia berhak memberikan kuota ini kepada siapapun. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Claire, masuk akal jika kandungan emas kuota ini masih sangat tinggi. Kamu baru saja bertemu dengannya. Mengapa dia memberikannya kepadamu begitu mudah? Claire berkata dengan sedikit malu. Saya tidak terlalu tahu. Dia mengundang saya makan siang bersama Nona Zan barusan. Dia bertanya kepada saya di meja makan apakah saya ingin meninggalkan Aurus Hill untuk sementara waktu. Saya tidak tahu apa yang mereka maksud pada awalnya. Belakangan mereka mengatakan ingin memperkenalkan saya pada kelas master ini. Saat dia mengatakan itu, Claire juga berkata dengan sedikit keraguan. Meskipun saya senang bergaul dengan mereka akhir-akhir ini, sejujurnya, saya masih belum mengerti mengapa Kelly memberi saya tempat ini. Saya dengar-dengar, kuota ini dapat dijual setidaknya 2 hingga 3 juta dolar AS. Karena banyak desainer ingin mengandalkan kelas master ini untuk menyepu diri, jadi mereka sangat menyadari nilainya. Charlie mengangguk, dan sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Ini jelas bukan niat asli Kelly West, itu pasti niat Kathleen. Memikirkan hal ini, Charlie mengagumi kegigihan Kathleen. Prajurit bintang 6-nya sudah menghilang. Tetapi dia masih memiliki keberanian untuk tinggal di Aurus Hill dan terus menemukan terobosan pada istrinya. Tekad ini memang luar biasa. Jadi, dia bertanya kepada Claire, istriku, bagaimana pendapatmu tentang ini? Claire ragu-ragu sejenak, menatap Charlie dan berkata dengan tulus, suamiku, aku sebenarnya sangat ingin pergi. Lagi pula, kesempatan seperti itu sangat langka. Kalau aku tidak memanfaatkannya, mungkin tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan serupa. Charlie mengangguk mengerti, tetapi tidak bisa menahan desahan. Aku tahu kamu selalu terpesona oleh kelas master ini. Tapi sejujurnya, Amerika Serikat memang sangat jauh. Kamu akan tinggal sendirian di sana. 1 bulan memang sedikit terlalu lama. Claire buru-buru berkata, baiklah, aku juga berpikir begitu. Aku merasa ini terlalu lama dan jauh dari rumah. Jadi aku ingin membahasnya denganmu. Dia menatap Charlie dengan penuh harap, dan berkata dengan suara genit, suami, bisakah kamu pergi menemaniku? Charlie sedikit terkejut, dan bertanya, Claire, kamu ingin aku menemanimu ke Amerika Serikat untuk menghadiri kelas master ini? Ya, Claire mengangguk ringan, dan berkata dengan memohon, kalau kamu membiarkanku pergi ke Amerika Serikat sendirian begitu lama, aku tidak tahu harus berbuat apa di sana. Dan. Claire mengatakan 2 hal berturut-turut, menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia berkata dengan lembut, dan aku tidak tahan kalau tidak ada kamu untuk waktu yang lama. Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie dan berkata dengan penuh semangat, tapi kalau kamu bisa menemaniku, ini tidak akan menjadi masalah. Kita bisa menyewa rumah di dekat sekolah, atau langsung tinggal di hotel. Saat menghadiri kelas, aku harus terpisah darimu sebentar. Kita bisa saling menemani di lain waktu. Tentu saja, yang terpenting kamu menemaniku. Charlie dapat melihat harapan di mata istrinya. Dia tahu ini adalah salah satu impian terbesar istrinya. Sebagai seorang suami, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya. Bab 3826. Jadi, dia bertanya pada Claire, sayang, kapan kelas mastermu akan dimulai? Claire menjawab, kalau aku yakin berpartisipasi, aku harus melapor di akhir bulan. Kursus secara resmi dimulai tanggal 1 Mei dan berakhir pada tanggal 31 Mei. Dengan mengatakan itu, Claire datang lagi dan berkata, namun, setelah kursus berakhir tanggal 31 Mei akan ada salon 3 hari. Setelah salon selesai, aku bisa meninggalkan sekolah. Charlie tidak bisa menahan napas lega saat mendengar ini. Butuh waktu lama untuk pergi ke Amerika Serikat selama lebih dari sebulan. Tapi untungnya waktunya sudah di akhir bulan. Saat itu pelelangan sudah berakhir. Dan dia sudah tidak ada urusan lagi. Dia bisa santai. Selain keluarga Wade, ada hal-hal yang berkaitan dengan M Grand Group, Jiuxuan Pharmaceutical, dan isu shipping di China. Tapi untungnya, ada orang di perusahaan ini yang membantunya mengelola.
Dan lelaki tua Jeremiah juga masih bertanggung jawab atas keluarga Wade. Hampir tidak ada orang yang benar-benar membutuhkan usaha Charlie sendiri. Terlebih lagi, ada istana Wanlong yang berdiri di belakangnya. Bahkan jika ada kecelakaan dan perubahan di tengah, mereka dapat merespons tepat waktu dan menyelesaikannya dengan cepat. Dengan cara ini, waktunya relatif longgar. Bukan tidak mungkin menemani Claire ke Amerika Serikat selama lebih dari sebulan. Nikmati saja waktu berduaan bersama Claire. Memikirkan hal ini, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Claire, "Kalau kamu ingin pergi, aku tidak keberatan. Dan aku nyaman dengan waktunya. Kita bisa pergi ke sana bersama. Benarkah?" Mendengar ini, Claire bertanya dengan tak percaya, "Sayang, apakah kamu benar-benar mau menemaniku ke Amerika?" Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata dengan serius, "Tentu saja. Kapan suamiku berbohong padamu?" Claire melemparkan dirinya ke pelukan Charlie dengan penuh semangat, dan berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali, suamiku." "Terima kasih," Elaine berkata dengan cemas saat ini. "Claire, ayahmu akan pergi ke Korea dalam 2 hari, dan tidak tahu kapan akan kembali. Kalau kamu pergi ke Amerika Serikat bersama Charlie, aku akan ditinggal sendirian." Claire berkata dengan wajah menyesal, "Bu, aku benar-benar ingin mengikuti kelas master top dunia ini. Aku merasa kasihan padamu tinggal di rumah sendirian." Elaine tiba-tiba berkata dengan wajah sedih, "Claire, kaki dan kaki ibu masih baik-baik saja, dan tidak nyaman untuk melakukan apapun. Kalau kalian semua pergi, kalau terjadi sesuatu padaku, siapa yang akan membantuku? Buruk-buruknya, kalau suatu hari lift di rumah rusak dan saya terjebak di dalamnya, saya berteriak setiap hari dan tidak ada yang mendengar. Bukankah itu jalan buntu? Menghadapi begitu banyak bahaya yang tidak diketahui. Pada saat ini, Claire berkata tanpa malu-malu, "Maaf, Bu, itu karena saya tidak berpikir dengan cukup hati-hati." Saat dia mengatakan itu, Claire mengira dia telah menemukan solusi yang baik. Jadi dia buru-buru bertanya, "Bu, apakah kamu ingin pergi ke Amerika Serikat bersama kami? Lagi pula, total waktunya hanya lebih dari sebulan. Anggap saja ini liburan." Ketika Elaine mendengar ini, dia tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya. Dia mengangkat alisnya dan tersenyum, dan berkata, "Hei, jangan bilang, aku belum pernah ke Amerika Serikat sampai sekarang. Ini kesempatan bagus untuk pergi keluar dan lihat." Mengatakan itu, Elaine dengan gembira bertepuk tangan dan berkata, "Oke. Kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Aku akan pergi denganmu." Bab 3827. Karena cedera kakinya, Elaine jarang keluar selama ini. Dia merasa sangat tidak nyaman. Tepat pada saat ini, Claire berkata bahwa dia akan pergi ke Amerika Serikat. Dan pikiran pertama Elaine setelah mendengarnya adalah bahwa dia harus pergi bersamanya untuk melihat dunia. Selain itu, dia tahu bahwa Charlie dapat dengan mudah menghasilkan uang sekarang. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini untuk pergi bersama Charlie. Mungkin Charlie dapat membelikan sesuatu untuk dirinya sendiri. Ketika Claire mendengar ibunya berkata dia akan pergi bersamanya, dia merasa sedikit malu. Dia merasa bahwa itu adalah solusi terbaik bagi Charlie untuk bersamanya. Kalau dia membawa serta ibunya, masalahnya akan sedikit membingungkan. Jadi, dia membujuk Elaine, "Bu, menurutku kamu harus istirahat di rumah. Amerika Serikat memiliki gunung yang tinggi dan jalan yang panjang. Tidak mudah untuk pergi ke sana. Selain itu, kamu tidak punya teman di sana. Kamu akan mudah bosan." Elaine berkata tanpa ragu, "Apakah aku akan bosan atau tidak? Kita harus menunggu sampai kita pergi. Aku hampir mati bosan tinggal di rumah selama ini. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Kamu tidak bisa membiarkanku tinggal sendirian di rumah." Claire tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, dan hanya bisa menatap Charlie tanpa daya. Bertanya-tanya apakah Charlie punya cara yang baik untuk membuat ibunya menghilangkan ide ini. Charlie ingin Elaine menyerah, jadi, dia berkata dengan alasan, "Bu, Claire pergi ke Amerika Serikat untuk menghadiri kelas master dan belajar. Dia akan sangat sibuk di sana. Kalau dia tidak bisa menjagamu, di mana kamu? Apakah tidak membosankan tinggal di kamar?" "Tidak apa-apa.
Elaine berkata tanpa berpikir. Tidak masalah jika kamu tidak peduli padaku. Jika kalian tidak peduli padaku, aku bisa pergi jalan-jalan sendiri. Pokoknya, saya belum pernah ke Amerika Serikat. Saya yakin semuanya akan terasa segar ketika saya melihatnya. Berbicara tentang ini, Elaine sudah dalam keadaan terpesona, dan berkata dengan penuh semangat, saat aku masih muda, pergi ke luar negeri adalah sesuatu yang populer. Saat itu, orang East Cliff di New York disiarkan di TV. Setiap anak muda bermimpi memiliki kesempatan untuk pergi dan melihat-lihat. Saat itu, saya bermimpi bisa pergi ke Amerika Serikat. Saya ingin melihat patung Liberty dan Hollywood Walk of Fame. Tapi saya tidak memiliki kesempatan untuk keluar selama bertahun-tahun. Kali ini, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk mewujudkan impian saya. Charlie berpikir dalam hati, mimpimu tidak akan menjadi kenyataan. Apa yang akan saya lakukan dengan Claire jika kamu benar-benar pergi dengan kami? Waktu berduaan antara aku dan Claire akan dikuasai sepenuhnya olehmu. Memikirkan hal ini, Charlie segera berkata, Bu, izinkan saya memberitahu kamu sesuatu dari lubuk hati saya. Kakimu belum sembuh, dan kamu masih perlu istirahat dan memulihkan diri. Kamu tidak bisa berlarian. Jika kamu pergi ke Amerika Serikat begitu awal, kamu akan pergi kemana-mana. Itu dapat mempengaruhi fisikmu dan meninggalkan gejala sisa. Saat dia mengatakan itu, Charlie tersenyum kecil, dan berkata lagi, menurut pendapatku, kamu harus tinggal di Aurus Hill dan memulihkan diri dengan mantap. Kebetulan kamu berhubungan baik dengan Hana sekarang. Kalian bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Elaine berkata hampir tanpa berpikir, tidak, kalian semua akan pergi. Meninggalkanku sendirian di rumah. Aku tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Aku takut setengah mati. Charlie buru-buru berkata, Bu, saya akan memberikan 500.000 uang saku sebelum pergi. Kami akan pergi lebih dari sebulan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di Aurus Hill. Kamu bisa meminta Hana menemani kalau kalian tidak ada kerjaan. Kalian bisa pergi berbelanja, perawatan kecantikan, pergi ke spa. Bukankah lebih nyaman daripada berkeliling Amerika Serikat bersama kami? Ketika Elaine mendengar Charlie ingin memberinya uang saku 500.000, dia langsung bertanya dengan penuh semangat, menantu yang baik, kamu benar-benar ingin memberi ibu 500.000? Apakah kamu sungguh-sungguh? Kamu berbohong pada ibu, mengolok-olok ibu, kan? Charlie tahu bahwa uang pasti lebih berguna bagi Elaine daripada patung Liberty. Melihat Elaine benar-benar melupakan impian Amerika sekarang, dia tersenyum dan berkata, tapi, kapan aku pernah mengolok-olokmu? Jangan khawatir, selama kamu pulih dengan baik di Aurus Hill, aku akan segera memberi 500.000. Elaine segera berkata dengan gembira, menantu yang baik, kita bisa membuat kesepakatan. Kamu tidak bisa menarik kembali apa yang kamu katakan. Charlie berkata sambil tersenyum, tapi, jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Sebelum Claire dan aku pergi ke Amerika, aku pasti akan memberi uang. Oke, Elaine berkata tanpa ragu. Kalau begitu, aku tidak akan mengikutimu sampai ke Amerika. Bab 3828. Charlie akhirnya menghela napas lega. Terlihat dengan mata telanjang bahwa istrinya, Claire, di samping juga merasa sangat lega saat ini. Seolah-olah hati yang menggantung akhirnya dilepaskan. Claire berkata kepada Charlie dengan wajah santai saat ini, suamiku, kalau begitu, aku akan memberikan jawaban yang jelas kepada Kelly dan memahami bahwa aku akan menghadiri kelas master ini. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, cepat kabari dia. Segera konfirmasi rencana perjalanannya. Aku akan mengatur waktu dan memesan tiketnya. Claire mengangguk berulang kali dan berkata dengan penuh semangat, aku akan meneleponnya sekarang. Setelah selesai berbicara, dia segera mengambil ponselnya dan berlari keluar rumah dengan gembira, dan pergi ke halaman. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan sangat bersemangat, dan berkata kepada Charlie, suamiku, aku sudah membuat kesepakatan dengan Kelly. Kita bisa berangkat tanggal 28 bulan ini. Charlie menghela nafas lega ketika Claire mengatakan tanggal 28. Waktu lelang ditetapkan pada tanggal 25.
Cukup untuk memberinya waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Jadi, Charlie berkata tanpa ragu, "Oke, kalau begitu saya akan memesan tiket pesawat tanggal 28. Juga memesan kamar hotel di dekat sekolah desain Rhode Island. Kita berangkat tepat waktu tanggal 28. Hemat." Claire dengan gembira berputar-putar dan berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu aku akan mulai mengemasi barang-barang kita besok." Nyatanya, Charlie sedikit berkonflik tentang masalah pergi ke Amerika Serikat. Ini terutama karena keluarga kakeknya dihapus di Amerika Serikat, dan keluarga tersebut memiliki bisnis besar. Dia takut akan diketahui oleh keluarga kakeknya setelah dia tiba di Amerika Serikat. Charlie tidak memiliki permusuhan dengan keluarga kakeknya. Itu hanya karena, setelah ibunya memiliki beberapa konflik dengan keluarga tentang menikahi ayahnya, ibunya agak terasing dari keluarga kakeknya. Oleh karena itu dalam kesannya, pertemuannya dengan kakek dan neneknya juga sangat sedikit. Belakangan, ketika orang tuanya meninggal, Charlie disembunyikan oleh Stephen Thompson di panti asuhan Aurus Hill. Dia benar-benar kehilangan kontak dengan keluarga kakek neneknya. Sudah hampir 20 tahun sekarang. Oleh karena itu, dia semakin terasing dari keluarga kakek neneknya di dalam hatinya. Dan dia tidak ingin mengganggu kehidupan kakek neneknya. Namun, karena pergi ke sekolah desain Rhode Island adalah cita-cita hidup istrinya, dia hanya dapat memilih untuk pergi bersama istrinya untuk mewujudkan keinginannya. Menurut pendapat Charlie, jika dia pergi ke Amerika kali ini, akan lebih baik jika dia dapat menghindari interaksi dengan keluarga kakek neneknya. Namun, jika kedua pihak memiliki persimpangan kecil, dia hanya akan berbasa-basi pada saat itu. Satu-satunya hal yang harus diperhatikan adalah tidak memberi tahu istrinya Claire. Charlie terbiasa sendirian, meskipun dia tidak memiliki fobia sosial. Dia memiliki beberapa konflik di sebagian besar kegiatan sosial. Jika hanya sapaan ramah antar kerabat, akan sulit baginya. Itu sangat tidak nyaman baginya. Dia lebih suka tidak melakukan kontak satu sama lain. Dan dia tidak ingin semua orang bertukar sapaan sopan satu sama lain. Selain itu, Charlie juga memiliki pengetahuan diri. Dia merasa dia tidak mengenal kakek neneknya lagi. Belum lagi setelah bertahun-tahun, ibunya sudah lama pergi. Dan kakek neneknya mungkin juga sudah menyayangi dirinya. Bab 3829. Setelah Charlie dan Claire memutuskan untuk menemaninya ke Amerika Serikat, Claire segera memberikan jawaban yang jelas kepada Kelly West. Efisiensi Kelly West memang sangat tinggi. Dia dengan cepat melaporkan informasi yang relevan dari Claire ke Rhode Island School of Design. Karena saat itu siang hari di Amerika Serikat, Rhode Island School of Design merespons dengan cepat. Mereka segera mengirimkan surat undangan kelas master versi elektronik ke kotak email Claire. Saat Claire melihat surat undangan itu, dia sangat gembira hingga dia hampir menangis. Dia benar-benar tidak menyangka, itu awalnya adalah salah satu tujuan terbesar dalam hidupnya. Ternyata akan sangat mudah mencapainya. Ketika dia bersemangat, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Charlie, "Sayang, itu semua karena kamu. Sehingga mereka memperlakukanku dengan sangat baik." Charlie tidak berharap istrinya menanyakan pertanyaan seperti itu tiba-tiba tanpa alasan. Dia tersenyum dan bertanya, "Sayang, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu?" Claire berkata dengan serius, "Doris dari M. Grant Group, Jasmine dari Moore Group, dan sekarang Zanfeyer ini. Semuanya memperlakukanku secara khusus. Dua yang pertama mempercayakan proyek perumahan. Juga memberikan persyaratan yang sangat menguntungkan. Yang terakhir sama, vilanya yang begitu besar, anggaran yang begitu tinggi. Dia bisa saja menyewa desainer kelas 1 dunia. Tetapi dia menyerahkan seluruh proyek kepada saya. Lalu mengetahui bahwa saya mengagumi Kelly West, dia langsung mengundangnya datang langsung dari Amerika Serikat." Berbicara tentang ini, Claire berkata lagi, "Saya percaya Kelly memberi saya kuota yang begitu berharga pasti karena menghormati Nona Zan. Nona Zan tidak akan memperlakukan saya seperti ini tanpa alasan." "Yah, itu pasti karena darimu, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Mungkin saya membantu mereka membaca Feng Shui, dan mereka merasa berhutang budi kepada saya. Mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada saya."
Claire tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tapi biasanya kamu hanya menagih beberapa juta untuk Feng Shui. Sedangkan Nona Zhan telah memberi ayah sebuah Rolls-Royce culinan. Setelah perhitungan ini, bantuannya telah terbayar. Mengapa dia masih harus memberi banyak hadiah? Saat dia mengatakan itu, Claire tiba-tiba teringat sesuatu. Dan tanpa sadar berkata, suamiku, Nona Zhan pasti punya hal lain untuk ditanyakan padamu. Proyek dan kelas master ini, apakah akan menyulitkan kamu? Charlie sedikit tersenyum dan berkata, sayang, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan mengurusnya. Claire tidak dapat menahan diri untuk bertanya, suamiku, apakah pertanda aku harus mentraktir Nona Zhan makan untuk mengungkapkan rasa terima kasihku? Charlie mengulurkan tangan dan berkata, tidak perlu sekarang. Katakan saja bahwa saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Setelah aku menyelesaikan semua pekerjaanku, kita berdua akan mentraktirnya makan malam bersama. Claire mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan melihat WeChat. Sesaat kemudian, Aurus Hill International Hotel. Ketika Kathleen melihat teks pesan yang dikirim oleh Claire, dia tiba-tiba tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan berteriak dengan penuh semangat, bagus sekali. Sherry yang berada di samping buru-buru bertanya, Nona, hal baik apa yang membuatmu begitu bersemangat? Kathleen berkata, saudari Claire mengirimi saya pesan WeChat. Dia bilang suaminya ingin mentraktir saya makan malam. Tetapi suaminya masih sibuk. Dia harus menunggu sampai hari-hari sibuknya selesai. Sherry mengangguk dan berkata, Charlie mungkin bermaksud menunggu sampai pelanggan selesai. Ya, Kathleen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan berkata, karena dia bisa mengatakan hal seperti itu membuktikan bahwa kerja kerasku selama ini tidak sia-sia. Ingin mengundangku makan malam, Sherry berkata dengan prihatin. Nona, bagaimana jika Charlie hanya ingin mentraktirmu makan malam? Kathleen mantap, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sherry, ingat, dalam banyak kasus, semakin tinggi seseorang, semakin dia tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan membalas kebaikannya padaku. Saat dia mengatakan itu, Kathleen melanjutkan, di Stanford, ada kursus khusus yang mengajarkan para eksekutif perusahaan bagaimana menjaga dan menangani suap komersial. Ada banyak kasus klasik di dalamnya. Dalam kasus yang sama, Anda tetap menggunakan berbagai metode untuk memberikan bantuan kepada pihak lain tetapi tidak pernah menyebutkan kebutuhan Anda sendiri. Ketika rasa hutang di hati pihak lain mencapai tingkat tertentu, selama dia membuka mulut, pihak lain akan mengambil risiko untuknya. Bab 3830. Sherry mengangguk sambil berpikir, dan bertanya pada Kathleen setelah beberapa saat, Nona, apakah Anda masih berencana untuk meminta kakekmu makan bersama? Tidak sekarang, Kathleen buru-buru berkata, karena Charlie mengatakan dia ingin mentraktirku makan malam setelah kesibukannya berakhir. Izinkan kakek datang sesuai jadwal. Jika dia tidak bisa mendapatkan peremajaan di pelanggan, saya akan membawa menemui Charlie. 2 hari kemudian, Bandara Aurus Hill telah memasuki hari tersibuk pada pukul 4 pagi. Pada waktu normal, jumlah total lepas landas dan mendarat pesawat penumpang dan kargo serta jet bisnis di Bandara Aurus Hill sekitar 800 kali sehari, di mana jumlah lepas landas dan mendarat hampir sama. Tapi hari ini, Bandara Aurus Hill memiliki hampir 300 tempat lebih banyak dari biasanya. Sejak dini hari, sejumlah besar pesawat pribadi mulai mendarat di Bandara Aurus Hill tanpa henti. Jet pribadi ini, tanpa kecuali, semuanya datang ke Aurus Hill untuk berpartisipasi dalam lelang pil peremajaan. Sesuai persyaratan penyelenggara lelang, para penawar ini harus tiba di Aurus Hill hari ini. Selain itu, menurut persyaratan, mereka harus mematuhi pengaturan penyelenggara sejak mereka mendarat hingga akhir lelang. Setiap perilaku yang melanggar persyaratan akan dianggap sebagai pelepasan hak untuk menawar pil peremajaan. Oleh karena itu, setelah para taipan papan atas ini mendarat di Bandara Aurus Hill, mereka tinggal menunggu pengaturan lebih lanjut dari pihak penyelenggara. Pada pukul 10 pagi, hampir 100 jet pribadi mendarat di Aurus Hill, hampir memenuhi semua tempat parkir di Bandara Aurus Hill.
Beberapa jet pribadi bahkan mulai parkir sementara di bandara di kota-kota sekitar setelah penumpang turun karena tidak ada lahan parkir yang tersisa. Saat ini, di ketinggian 10.000 meter, kurang dari 1.000 km dari Aorus Hill, sebuah pesawat Boeing 747 pribadi yang sudah dimodifikasi terbang dengan cepat menuju Aorus Hill. Bagian dalam kabin besar telah diubah menjadi penthouse bergerak. Di ruang tamu yang sangat mewah di bagian depan pesawat, ada dua orang tua duduk. Rambut dan janggut keduanya telah memutih. Salah satu dari mereka tampak kuat dan sehat, sementara yang lain dapat dengan jelas terlihat bahwa energi dan kondisi fisiknya sangat buruk. Orang kedua ini adalah Jordan Fox dan Chandler Leonard yang terbang jauh dari Amerika Serikat. Karena Chandler Leonard diundang oleh Charlie untuk menghadiri pepelangan pil peremajaan sebagai VIP, dan Jordan juga berhasil memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pepelangan pil peremajaan, maka Chandler Leonard langsung terbang ke Aorus Hill dengan jet pribadi Jordan. Saat ini, staf layanan berjalan ke ruang tamu dan berkata dengan hormat, Tuan Leonard, pesawat akan mendarat di Bandara Aorus Hill dalam waktu 90 menit. Oke, Jordan mengangguk ringan, lalu menatap Chandler Leonard, dan bertanya kepadanya, Kakak Leonard, saya ingin tahu apakah Anda dapat membuat ramalan untuk saya. Lihat apakah saya akan berhasil mendapatkan pil peremajaan. Chandler Leonard tidak bisa menahan tawa dan berkata, Fox tua, sebenarnya, sebelum kita berangkat, aku sudah menghitungnya untukmu. Jordan buru-buru bertanya, Kakak Leonard, saya tidak tahu seperti apa heksagram itu. Apakah itu baik atau buruk? Chandler Leonard menghela napas pelan, dan berkata dengan emosi, mungkin moralitas saya tidak cukup. Ketika saya melihat masalah ini, seperti melihat bunga di dalam kabut, atau melihat bulan di dalam air. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.